Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin komentari videonya Chung Bike Shop. Chung Bike Shop ini sering posting video-video yang informatif sekali untuk racing ya, balapan sampai ke Thailand juga. Terus moge-moge motor lagi ya. Ya banyaklah informasi yang berguna. Cuma ini penulis mau protes soal video yang judulnya oli mobil untuk motor matic, hasil rekomendasi pemirsa ya. Penulis merasa ada beberapa hal yang kurang cocok ya, terutama soal contohnya. Jadi ini videonya ya. Kalau oli mobil lebih cenderung ke motor matic karena sama nggak ngelumasin kopling. Itu gimana ya, Tat? Oke, kalau misalkan kita analoginya pakai seperti itu, kita analoginya seperti ini aja. Ducati itu hampir rata-rata pakai dry clutch ya. Apakah Ducati juga menyarankan menggunakan oli mobil? Saya rasa tidak, dan saya yakin nggak ada user Ducati yang pakai oli mobil, itu hampir nggak ada. Ini saya berharap semoga orang-orang yang masih meyakini hal ini berkesempatan untuk merawat motor Eropa lah. Nggak perlu yang kayak Ducati, yang simple aja. KTM itu kan masih bisa terjangkau masih. KTM itu kalau kita pakai olinya salah aja itu udah nggak karuan. Misalkan dia itu wajib minimal itu adalah 1050, dikasih 1030, motornya udah nggak karuan. Dengan kebablasan ya. Kita mulai dari contoh Ducati saja dulu. Jadi nggak benar kalau nggak ada pemilik motor Ducati yang pakai oli selain oli motor. Ada ya, ada, tapi ya kebanyakan memang Shell Rotella T6 gitu ya. Dan mengapa kok pakai oli itu? Ada beberapa alasan. Yang pertama karena oli rekomendasinya nggak tersedia. Yang kedua adalah harganya yang lebih murah. Jadi ada yang pakai oli Shell Rotella itu dan merasakan nggak ada bedanya dengan yang oli aslinya. Walau ada juga yang mengeluh ya, jadi selip kopling atau apa gitu. Ya mungkin kalau yang nggak pakai kopling mungkin ya cocok pakai Shell Rotella T6 gitu ya. Jadi kalau menurut tadi itu kan katanya walau ada yang kopling kering tapi nggak ada yang pakai oli mobil. Ada sih Shell Rotella itu malah oli diesel. Nah ini ada manualnya Ducati 996 ya. Terus ini dry clutch. Dry clutch ya. Yang perlu diketahui adalah sekarang ini ternyata motor-motor Ducati sudah mulai meninggalkan dry clutch. Jadi penulis terpaksa cari di buku manual versi lama ya. Nah, rekomendasinya gimana untuk soal dry clutch ini? Pakai oli apa ya? Nah, ini kalau Ducati nyuruhnya adalah Shell Advance Ultra 4 ya. Terus nggak ada lagi keterangan lain, cuma disebut kekentalan disesuaikan dengan tabel sesuai dengan suhu lokal ya. Jadi kalau suhunya minus 10W30, ada 10W40, ada 10W sampai 0 derajat. Ini tentu daerah salju. Kalau daerahnya penulis ya antara 30 sampai 40. Ini ya olinya 10W40, 15W40, 15W50, 20W40, 20W50 dan SAE40. Jadi kalau penulis punya motor Ducati 996 terus butuh oli yang pas untuk suhunya penulis ya, penulis bisa pakai misalnya Mesran SAE40 gitu ya, atau ya yang ini 3 10W40 sampai 20W
Jadi ini nggak boleh pakai oli mobil ya di sini ya. Di sini nggak ada petunjuknya, tapi ngongkone pakai sel Advance Ultra 4. Setahu penulis sel Advance Ultra 4 nggak ada SAE 40 nya. Terus berikutnya adalah Ducati Super Sport. Ducati Super Sport wis sembuh lah ya. Ini juga dry clutch ya. Dry multi-plate clutch untuk yang 900, yang 750 pakai wet ya. Rekomendasi olinya sama, sel Advance Ultra, terus grafik rekomendasinya juga sama ya. Jadi sama seperti tadi. Ini Ducati Sport Touring. Nah, dry clutch juga. Untuk oli nah, olinya sama ya, rekomendasinya dengan tadi. Ini juga dry clutch. Multiple disc dry clutch ya. Olinya yang ini agak beda, 10W 40, tapi tabelnya sama seperti yang tadi. Kalau 30 sampai 40 bisa pakai SAE 40. Ini solinya sel Advance Ultra juga. Jadi dari Ducati sendiri untuk soal kekentalan ya ini ya, kita bisa pakai acuan ini. Jadi pakai 20W atau 20, SAE 30, SAE 40, 20W 40, 20W 50. Ini kita bisa lihat ring suhunya. Kalau penulis ya 30 ini dalam kondisi pagi hari ya kira-kira 29 30 ya aman pakai SAE 40 untuk motor Ducati. Karena ya sel Advance Ultra rasanya nggak ada yang single grade ya. Jadi ini tunjuknya ya. Terus ini ada contoh lagi dari Moto Guzzi. Moto Guzzi ini adalah motor Eropa ya. Motor Eropa. Ini modelnya Moto Guzzi. Dry clutch. Nah, ini clutchnya adalah dry single disc clutch with anti vibration buffer. Terus olinya juga ada rekomendasinya. Ini rekomendasinya adalah Ajib ya. Ajib Racing 4T 10W 60, SAE 10W 60 alternatif. Rekomendasi oli yang terkenal yang memenuhi standar CCM CG4 API SG. Jadi ya sebenarnya ini bisa aja ya pakai oli mobil, tapi SAE nya perlu SAE 10W 60. Entah apakah Vestron Platinum termasuk ya, karena Vestron Platinum apinya sudah lebih dari SG. Terus sebenarnya ada juga pabrikan ya, penulis nemu contoh Harley Davidson. Nah ini ya Harley Davidson, websitenya dari website harleydavidson.com. Modelnya 2021 Softail ya. Ini motor yang cc gede. Nah ini oli bawaannya adalah oli Harley Davidson, tapi bila nggak ketemu
tambahkan oli yang tersertifikasi untuk mesin diesel. Jadi disuruh pakai oli diesel. Terus yang bisa dipakai adalah standar CH, CI, dan CJ. Terus kekentalannya mulai 20W50, 15W40, 10W40. Tapi disarankan juga pakai 100% oli Harley Davidson. Jadi oli Harley ini boleh ditambahi oli diesel ya, APCH, CI, CJ. Terus ini untuk soal kekentalannya. Nah, ini kekentalannya rekomendasi ya. Jadi jika terlalu terlalu dingin atau panas ya suhunya, bisa pakai standar ini. Jadi oli 20W50 bila suhu dinginnya kurang dari 1 derajat. Apa ini? Nickel sintetik ya. Terus yang biasa ini yang mineral mestinya. Sintetik ini mestinya PAO apa? Enggak tahu lah. Yang jelas versi ini untuk yang suhunya di atas 4 derajat. SAE 50 untuk di atas 16 derajat, SAE 60 untuk di atas 27 derajat. Jadi kalau untuk kondisi tempatnya penulis nanti punya motor Harley Davidson Softail 2021, maka oli yang cocok untuk motornya adalah SAE 60 HD 360. Jadi kalau penulis nanti punya motor Harley, ya SAE-nya harus SAE 60. Terus ada lagi soal contoh KTM ya. Ini ngasih contohnya juga nggak tepat karena keluhannya adalah jadi sulit ganti gigi atau apa ya, jadi keras ganti giginya dari pakai 10W berapa tadi, 10W50 pakai 10W30 jadi keras ya. Masalahnya kerasnya itu merupakan ciri dari motor laki, di motor matic itu nggak ada. Jadi pakai contoh ini ya nggak tepat lah ya. Tapi penulis sertakan juga apa jenenge dari buku manualnya KTM saja. Nah, KTM-nya penulis pakai contoh 125 Duke versi Eropa. Di sini koplingnya kopling basah pastinya ya. Olinya SAE 15W50, 10W40. Nah, ini rekomendasi olinya. Engine oil 15W50, engine oil 10W40. Nggak ada keterangan ya. Nggak ada keterangan ini dipakai kapan ya. Ini mereknya adalah merek Motorex yang partially synthetic engine oil. Ini Motorex Formula 4T semua ya. Jadi rekomendasinya seperti itu ya. Oh ini. Kalau suhunya luar sampai 50 derajat Celcius pakai 15W50. Kalau maksimalnya 40 derajat Celcius pakai 10W40. Jadi ini jelas ya. Ini jelas wis. Eksternal temperaturnya berapa, pakai kekentalannya berapa. Jadi oli itu harus disesuaikan dengan suhu luar ruangan. Jadi mungkin Pak tadi ngasih contoh pakai 10W30 keras karena ya suhu lingkungannya nggak sesuai. Jadi dari KTM pun rekomendasinya tetap harus menyesuaikan suhu. Jadi 3 contoh tadi dari apa jenenge? Nah, dari Ducati, dari Harley, dari KTM, ini semuanya nyuruh kekentalan oli disesuaikan dengan suhu luar. Kalau nggak mau nuruti ya karep pokoknya omongannya pabrik ngono. Terus terakhir pakai contoh yang cc rotok gede ya, RC8. Kalau suhu luarnya lebih besar dari 0 derajat disuruh pakai 10W50. Kalau kurang dari 0 derajat
disuruh pakai 5W40. Jadi ini rekomendasi kekentalannya ya, 10W50, 5W40. Ini disesuaikan dengan kondisi cuacanya. Untuk oli rekomendasinya ini dari KTM adalah Motorex ya, fully synthetic engine oil. Yang ini 5W40 synthetic engine oil. Jasonya Jaso MA. Wes itu ya rekomendasinya, jadi bisa dilihat sendiri bahwa ya dari KTM pun menyesuaikan oli dengan suhu ya. Kalau nggak sesuai dengan suhu itu ya aneh lah. Termasuk rekomendasi ini pabrikan Jepang yang untuk suhu apapun pakai oli itu aneh. Apalagi kalau kita bandingkan dengan yang Ducati yang ini ya. Jadi rekomendasi olinya Honda itu rotok aneh, Yamaha juga sama. Terus kita teruskan lagi bahasanya. Nah, aku nggak ngebayangin misalkan gimana kalau misalkan itu dikasih oli mobil itu seperti apa. Selanjutnya kita akan nggak bisa dibayangin tadi itu hubungannya dengan kalau koplingnya keras ya karena tentu kalau koplingnya keras ya kasih oli mobil bisa selip dan macam-macam, karena oli mobil modern itu ada aditif yang nggak cocok dengan kampas kopling ya, karena memang ini kan bahasanya oli mobil untuk motor matic bukan untuk motor lagi. Kalau untuk motor lagi ya pertimbangannya beda ya, nggak bisa seperti di motor matic. Jadi menurut penulis ngasih contoh ganti gigi sulit itu tidak berlaku ya, nggak relevan untuk implementasi motor matic. pikir tentang perbedaan dari dalaman. Kalau misalkan ini di sini ada stang motor itu seperti ini. Ini diisi oleh oli. Mungkin kalau kita lihat di mobil bentuknya hampir sama seperti ini. Tapi kalau di beberapa mobil diesel itu dia ada perbedaan. Itu dimana di dalam metalnya itu dia ada lubang. Kenapa ada lubang? Karena memang ada jalur sendiri dalam pelumasan, itu satu. Dan putaran RPM nya itu nggak mungkin setinggi motor. Jadi mobil itu paling 7.000 itu udah mobil sport atau ya kendaraan sport lah ini gitu. Tapi kalau di motor 7.000 itu buat jalan, istilahnya jalan ini aja udah nggak enak, itu RPM tengah-tengah yang tidak enak. Saya tidak akan memaksakan bahwa kalian itu salah, saya itu benar itu. Kalian juga sudah mengaku bahwa kalian itu golongan yang tersesat, itu silakan. Itu kepercayaan. Semua manusia itu punya HAM alias hak ambiar manusia masing-masing ya. Istilahnya ya monggo. Nah, dari penjelasan tersebut ya kita perlu perhatikan bahwa ya yang namanya yang namanya oli mesin itu penulis sebelumnya juga pernah bahas, ada pemilik pabrik oli yang nggak bisa menjelaskan bedanya antara oli mobil dan oli motor matic. Jadi dia nggak bisa menjelaskan opo yang beda gitu, karena kalau dari keterangan ini ya contoh ngomong soal RPM-nya mobil itu rendah, RPM-nya motor itu tinggi gitu. Nah harusnya secara bahan dasar ya, base oil itu beda. Yang namanya motor itu butuh untuk RPM tinggi, artinya butuh bahan oli yang lebih tahan RPM tinggi, yaitu bahan PAU. Tapi apa yang terjadi sekarang? Sekarang ini banyak ya mayoritas kebanyakan 99% oli di pasaran itu bahan olinya tidak menggunakan PAU. Yang semi PAU pun saja langka. Apalagi mau nyari yang 100% PAU itu sulit sekali, itu sangat langka sekali. Jadi kalau kita ngomong secara generalnya, beda antara oli mobil dan oli motor lagi ya, yang RPM tinggi
itu minim sekali ya. Cuma beda di aditifnya mobil itu, ada yang bikin slip kopling, kalau yang di motor lagi enggak. Itu tok bedanya, cuma seminim itu. Karena dari bahan oli ya sama-sama mau pakai bahan oli grup 2, pakai oli bahan grup 3, bahkan ada yang bahan daur ulang. Jadi ada yang jual full sintetik bahannya dari daur ulang, dari bahan daur ulang pun yang kurang begitu bagus. Jadi ketika ada orang pakai oli mobil di motor matic itu terasa lebih baik daripada oli motor, itu sesuatu yang wajar. Karena apa? Karena kalau pakai oli Jaso MA itu aditifnya cenderung minim ya. Kalau pengen nyari halus kita ini ya, pengen nyari halus, oli Jaso MA itu aditifnya cenderung minim. Tujuannya apa minim? Biar nggak selip kopling. Pakai oli Jaso MA ada juga aditifnya, tapi biasanya oli motor matic itu harganya di setel paling murah, sehingga aditifnya aditif murahan yang kurang begitu baik efeknya untuk mesin. Nah begitu pakai oli mobil sudah beda lagi, aditifnya dirancang pakai yang lebih mahal daripada oli motor matic, sehingga hasilnya kalau mau halus paling licin yaitu pakai oli mobil. Cuma tentu kalau soal tenaga beda lagi. Kalau soal tenaga itu tergantung dari kelihayan pabriknya dalam mengolah aditif, dan kebanyakan oli mobil itu juga kandungan aditif pembersihnya, kandungan deterjennya atau apalah itu cukup banyak. Efeknya kalau aditif terlalu banyak adalah tenaga mesin jadi nggak bisa keluar. Jadi ya sebenarnya kalau ingin mau cari oli ideal ya, oli ideal itu ya dicoba semua oli, karena ini motor matic bebas pakai oli apa aja, mau pakai oli diesel, oli mobil, oli motor lagi, oli motor matic sekarang. Dan untuk sementara ini dari hasil nyoba 100 merek oli ya, oli yang terbaik untuk motor matic itu adalah oli mobil yang memang sesuai standar, karena kebanyakan oli yang beredar di pasaran itu nggak sesuai standar, nggak ada standar API-nya. Kalau pingin yang rata-rata, pingin yang kemampuannya wis ono standar, pakai oli yang ada logo API-nya. Jadi ya intinya lah, balik lagi ke asal, mau pakai oli apapun untuk motor matic ya itu sebenarnya bebas ya, tinggal dicoba aja. Ada oli motor Jaso MA yang lebih baik dari oli diesel untuk motor matic ini ya. Untuk pemakaian motor matic ada oli motor lagi yang lebih baik dari motor matic, ada oli mobil yang lebih baik dari oli motor matic, ada oli diesel yang lebih baik dari oli motor matic. Kalau oli motor matic yang lebih baik dari misalnya oli diesel, oli mobil, oli Jaso MA, ya ada sih, ada, tapi itu karena kualitas oli HDEO-nya, oli dieselnya, oli mobilnya atau oli motor laginya itu kualitasnya di bawah standar. Tapi kalau kita ngomong secara rata-rata, menurut penulis oli yang terbaik untuk motor matic itu adalah oli mobil. Itu hasil kesimpulan dari nyoba 100 merek oli ya, lebih dari 100 merek oli. Jadi itu ya intinya dicoba. Mereka dicoba gak ngerti. Ya wis itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.